Nah dok, kalau penyebab kekurangan duit itu dok, itu udah termasuk Kayaknya gangguan mental nggak dok? Kayaknya masuk deh ya. Oci udah stres juga nih. Kayaknya kalau awal bulan masih normal ya, masih sehat. Nggak tahu udah akhir-akhir bulan kan. Halo, welcome to Kimochi. Jadi Oci hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat terhormat sekali. Ada Dokter Felin dari dokter spesialis kedokteran jiwa ya dokter ya, Iya. atau psikiater. Waduh, sebelumnya ini terima kasih ya dokter ya sudah berkenan hadir ke podcast Oci hari ini. Untuk sebelumnya kabarnya gimana dok sekarang? Baik, sehat, Iya, baik, sehat jiwa. Sehat jiwa ya gitu ya. Kayaknya Oci kurang sehat. Harus konsultasi ya gitu hari ini ya. Boleh. Nah itu sebelumnya gimana dokter aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari, saya kerjanya di RSUD Depati Hamzah, Pangkal Iya, Pinang, yang di ini ya, dekat yang di Jalan Koba sini. ke Jalan Koba Iya. ya, iya benar. Sore biasanya ada praktek juga di K24. Oh gitu. K24 yang di Masjid Jami? Iya, yang di Jami. Oh gitu. Jadi kalau misalkan Oci nih, kalau misalkan Oci mau datang nih, mau nyamperin dokter itu ada jam tertentunya nggak atau harus di mana tuh? Kalau di rumah sakit ya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Oh jam 12 siang. Nanti kalau praktek sore dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jam 6 Iya. sore di K24 Di K24 gitu ya. Jami. Iya. Oke, berarti kalau di rumah sakit umumnya hanya pagi gitu, kalau Pagi sorenya sampai di K24 gitu Iya. ya. Dokter selama kayak ketemu pasien gitu, mungkin ada yang cerita-cerita unik itu pasti ada ya mungkin ya dokter ya. Banyak dari setiap pasien yang datang itu kasusnya tuh beraneka ragam ya, maksudnya Iya, dia jadi sakit seperti itu dari penyebabnya apa. Iya. Jadi ya saya pribadi sebagai psikiater pun jadi ngerasa jadi merasa kita harus lebih banyak bersyukur lah. gitu ya, benar banget. Nah untuk mungkin bisa diceritain nggak dok kayak penyebab orang bisa sakit gitu, kesehatan jiwanya gitu gimana sih dok? Awal mulanya penyebabnya mungkin Oci mungkin ya nggak tahu juga sih. Ya, Gimana gitu. orang disebut gangguan kejiwaan itu kan dia berarti ada mengalami perubahan di pikirannya, bisa juga perubahan di perasaannya, moodnya, gitu, moodnya gitu yang ya. naik turun, atau juga mengalami perubahan di perilakunya. Oh, gitu. Nah, disebut gangguan kalau sudah mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Kayak mengurung diri gitu ya. Itu bisa salah satu gejala. Oh, gejala gitu. Mengurung diri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Ya seperti tanda-tanda depresi ya. Iya benar-benar. Tapi kayaknya kalau misalkan udah kayak namanya udah Kayak sia-sia tangan gitu, ngiler, udah benturin ya. kepala. Ya itu bisa terjadi sih pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa gitu ya. Benar-benar. Mungkin banyak ya dari pasien yang lain itu kayak aduh aku nih kayak pengen berobat tapi kayak nggak mau gitu dok. Itu gimana sih dok? Ada nggak pesan-kesannya gitu? Mungkin Iya, karena kan kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu mungkin sekarang ini masih banyak yang masih merasa malu ya, takut gitu ya, takutnya mungkin dicap gila atau apa. Iya, sebenarnya kita harus aware dengan kesehatan mental kita, karena kalau misalnya secara fisik kita sehat tapi secara mental kita tidak sehat, ya tetap sama kan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya mungkin untuk orang-orang yang sudah punya gejala atau tanda-tanda mengarah ke adanya gangguan kesehatan di mental atau jiwanya, ya harus segera cari pertolongan ke tenaga profesional ya, kayak misalnya psikiater atau harus psikolog datang, atau lainnya seperti itu. Gitu, wow, keren banget ya. Kayaknya Oci harus harus konsul ya. Harus konsul. Ada nggak gejala lainnya dok selain ini? Apakah kalau misalkan cewek-cewek nih mungkin ya sering overthinking, susah tidur, begadang, itu bisa jadi salah satu penyebab dari kesehatan mental nggak sih dok? Bisa. Oh bisa ya, kayak overthinking gitu. Overthinking, terus nggak bisa tidur ya. Iya nggak bisa tidur, karena kan mengganggu banget ya overthinking. Iya, tapi nanti balik lagi ya, maksudnya apakah itu
terjadi udah berapa hari, berapa lama, karena disebut gangguan itu harus ada kriteria waktunya juga. Waktu juga ya. Misalnya kayak depresi, minimal dia harus 2 minggu gejala-gejalanya tadi dan mengganggu fungsi aktivitas dia sehari-hari. Oh ya, benar-benar. Kayak udah mengganggu, emang kayak harus konsul gitu ya. Apalagi udah menyakiti diri sendiri Iya, gitu ya benar. dok ya. Dokter, mungkin ada nggak tantangan terbesar selama menjadi dokter gitu? Menjadi ini ya, selama psikiater gitu. ya. Tantangan terbesar itu karena setiap pasien itu kan unik ya, dengan Iya, kasus yang berbeda-beda, walaupun sama misalnya diagnosanya depresi. Belum tentu pasien yang satu kita terapi dengan ini bisa juga kita terapi dengan pada pasien lain. Pasien lain benar-benar. Jadi pendekatannya itu berbeda-beda. Berbeda-beda ya, dok. Jadi ya disitulah mungkin unik dan khasnya ya pada pasien psikiatri ini. Oh gitu. Berarti kalau pasien ini psikiater itu kayak lebih ke gimana sih dok? Maksudnya kayak ada arahan gitu atau dinasehatin atau kayak ada obatnya gitu atau gimana sih dok? Pada pasien-pasien psikiatri biasanya kita memang terapinya dengan obat kalau memang dia sudah butuh obat ya. Butuh obat, Dan juga ada namanya terapi non obat. Terapi non obat tuh bahasa umumnya tuh kayak konseling lah ya, atau kita sebutnya psikoterapi sih. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang memang dengan gangguan jiwa yang berat, misalnya depresi berat atau apa, biasanya kita kasih obat dulu. Setelah dia sudah agak berkurang gejalanya, baru bisa kita kasih terapi non obatnya atau konseling. Oh gitu. Jadi dua-duanya mereka dapat. Oke. Nah dokter Oci mungkin mau tanya nih tentang bipolar ya mungkin ya. Nah itu termasuk juga nggak dalam pengawasan dokter gitu? Iya, gangguan bipolar tuh salah satu dari gangguan mental ya, gangguan kejiwaan yang mungkin yang saat ini banyak kita dengar ya di TV-TV, mungkin di Atau di artis teman ya, iya sekitar teman juga kita yang sekitar itu merupakan gangguan suasana perasaan atau mood ya, yang naik turun. Jadi turun, ya benar. dia kadang kayak senang, terus banyak ngomong ya kalau Terus kita lihat. kadang dia sering marah-marah kayak gitu. Iya, marah-marah, curiga atau apa. Terus nanti di lain waktu dia sedih, murung diri, iya tiba-tiba. Gitu. Iya. Tapi biasanya di antara dia mood yang dia naik dan turun itu ada dia periode kayak normalnya. Oh iya benar. Iya, jadi kayak dia ini dia lagi nggak kayak kelihatan dia kayak lagi sehat nih atau lagi normal gitu. Padahal mentalnya udah kayak hancur gitu ya dok ya. Itu pokoknya harus dalam pengawasan dokter seorang psikiater ya gitu. Iya, salah satu gangguan ya itu gangguan bipolar itu salah satu penyakit atau gangguan yang sering ya, sering dan harus diawasi oleh psikiater. Oke. Nah dok, kalau penyebab kekurangan duit itu dok, itu udah termasuk Kayaknya gangguan mental gak dok? Kayaknya masuk deh ya. Oci udah stres juga nih. Kayaknya kalau awal bulan masih normal ya, masih sehat. Enggak tahu udah akhir-akhir bulan kan, bulan tua, waduh, udah stres keuangan juga kan. Itu udah kayaknya udah masuk bipolar. Ya kalau itu mungkin hanya kesehatan mental. Itu hanya sesaat ya biasanya. Pada periode waktu tertentu. Biasanya pada akhir bulan. Iya benar-benar. Oke. Mungkin ada pertanyaan yuk Tri. Mungkin dalam waktu pencapaian dekat nih seorang dokter nih mau apa nih dok? Dalam pencapaian waktu dekat gitu. Dalam waktu dekat ya. Ya pengennya sih punya kayak klinik sendiri ya, gitu yang istilahnya buat orang-orang yang memang dengan gangguan mental yang ringan, sedang, berat, mereka maksudnya dia nggak malu untuk datang ke sana gitu. Kebanyakan ada yang malu ya mungkin ya, atau nggak mau ketahuan sama orang lain gitu. Jadi mungkin pas masuk ke rumah sakit lihat poli jiwa, jadi langsung ini kan takut dicap apa gitu kan. Benar-benar. Atau ada nggak pesan-kesannya dari dokter nih supaya buat teman-teman juga ya jangan pernah takut gitu kan, sebagian kan mungkin ada yang takut, ada yang malu gitu. Ada nggak pesan-kesannya dokter? Ini orang-orang yang memang butuh ya. Butuh gitu. Ya. Untuk orang-orang yang memang yang butuh penanganan terapi dari psikiater, nggak usah malu, nggak usah takut ya, karena rahasia terjamin ya, karena privasi ya. Terus juga dengan lebih cepat mendapatkan pengobatan juga. Ya mudah-mudahan memang akan cepat juga untuk sembuh seperti itu. Jangan sampai udah berapa lama, mungkin sampai udah bertahun-tahun nggak pernah nggak datang berobat, atau mungkin dia
menyimpan sendiri gitu Benar, ya. kayak Iya, mendam sendiri mendam sendiri. sakitnya. Akhirnya ya mungkin udah makin parah, makin berat, makin sulit ya kita Mm-mm. untuk menanganinya. Oke, benar. Sebelumnya ini kayaknya Oci penasaran nih, dokter kayak bukan asli Bangka ya? Asli mana dokter kalau boleh Aslinya tahu? sih Bengkulu ya, Oh, Bengkulu ya. Palembang juga. Palembang juga. Berarti ini dokter selama di Bangka udah berapa lama nih, dokter? Di Bangka dari 2010 kurang Oh, lebih 2010. 2009 2010. Oke, berarti Iya. udah lama, udah 12 Hampir tahun. 12 tahun, iya. Oke, gimana dokter Bangka, dokter? Bangka enak. Pasien-pasiennya mungkin Pasien- ada banyak yang Iya. unik juga. Pernah Kan- nggak? Iya, gimana dokter? Iya, dari 2010 itu kan sebenarnya memang udah PNS di sini, Mm-mm. di puskesmas. Jadi udah sering ketemu pasien-pasien orang Pasien-pasien Bangka. orang Bangka gitu Iya, ya. jadi udah tau lah dengan situasinya di sini. Iya, benar. Betah sih di sini. Betah ya, harus betah. Oke dokter, pernah nggak kedatangan pasien dari luar Bangka gitu? Dari luar Bangka ke sini, Ke sini. khusus untuk berobat. Iya, ada nggak? Kalau pernah? misalnya di luar Bangka nih maksudnya dari mana nih? Kalau Dari mentok ya bukan. Oh iya. Oh kalau dari itu ada ya? Ada. Oh Dari tapi misalnya, kalau luar Bangka khusus Pangkal Pinang gitu? Atau kota lain? belum sih. Oh, Paling belum ya? pasien, maksudnya dia pasien-pasien yang pernah berobat di Jakarta, terus lagi mungkin mudik atau Oh, lagi itu mudik. pernah Oh ada. pengen. Kayak aduh lagi gangguan nih, lagi sakit gitu Iya ya. ada pernah. Langsung nyamperin dokter gitu ya. Wow. Mau nyamperin dokter? Konsultasi. Konsultasi. Ini Oci nanti abis ini mau konsultasi ya. Langsung ke K24. Karena udah sore kan juga ini kan. Oke. Oke dokter, ini boleh dulu deh dicobain cemilan dari Kartika Bakery. Oh iya. Iya, dokter mau yang mana pilih aja gitu. Kasih. Ini roti yang sering banget kita stok nih. Oh, di sini ya. Podcast kita iya. Karena rotinya yang enak, terus lembut juga dokter. Kan guys. Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil santai-santai kan dokter. Cemilannya roti Kartika. Enak banget. Nah dokter, back to topic, mungkin bisa nggak dok kayak dijelasin gitu gimana sih ceritanya mungkin orang-orang itu kayak nggak sadar kalau dirinya itu lagi sakit gitu dok. Banyak ya orang yang nggak sadar dirinya sakit secara mental ya. Secara mental. Karena itu makanya orang-orang di sekitarnya kayak misalnya keluarga atau teman sekitar. ya itu harus aware. Jadi mereka yang bisa memberi pertolongan, biasanya mereka yang membawa dia untuk berobat atau apa, karena kalau dia sendiri nggak sadar ya nggak mungkin dia mau berobat kan. Nah, jadi memang harus ada perhatian dari teman sekitar, ataupun keluarga gitu. seperti itu. Kayak ngobrol, aduh kayaknya kita berobat gitu ya. Tapi kalau rujukan kayak gitu bikin dia kayak apaan sih berobat, memang gue sakit apa atau gitu, pernah nggak sih? Ada, memang ada beberapa pasien yang menganggap diri dia aku nggak sakit gitu, aku nggak apa-apa Iya, gitu. Itu yang kesulitan ya untuk kita ngobatinnya. Nah, tapi mungkin pendekatan keluarga atau teman pelan-pelan mungkin bisa dikasih penjelasan atau apa, atau mungkin ya diajak bilang untuk periksa kontrol biasa aja atau gimana gitu supaya ya makin cepat kan untuk berobat, jadi makin lebih baik gitu. Oke, berarti harus ada perhatian orang sekitar dan keluarga juga ya dokter, ya benar banget. Apa? Nah, untuk gejalanya dokter kelihatan nggak? Kalau untuk gejala kelihatan untuk pasien-pasien dengan gangguan ya, yang misalnya kita sendiri yang orang normal kok bisa ngelihat dia, misalnya kok biasanya dia nggak kayak gitu gitu kan, kenapa dia kayak gini? Nah itu biasanya gejalanya kelihatan. Untuk misalnya ya depresi, misalnya dia mengurung diri, nggak mau makan, terus biasanya dia bisa sedih, nangis atau apa, gitu iya ya, kemudian, terus gampang marah kayak gitu, terus nggak bisa tidur atau apa. Nah biasanya sih ada penyebabnya ya, stresornya apa. Ya kita orang yang terdekat atau apa, ya bisa tanya atau kasih solusi untuk bawa dia berobat atau gimana. Oke dokter, tadi Oci tadi sempat nanya juga tentang overthinking itu ternyata bisa juga salah satu penyebab dari kesehatan mental ya dokter. Iya. Nah untuk biasanya cara pengobatan biasa deh, nggak usah kayak nggak harus ke dokter deh kalau overthinking kayak gitu. Ada nggak sih dok? Overthinking itu kan
nama lainnya dia kayak misalnya Pikiran negatif gitu iya ya? pikiran negatif berlebihan Iya. ya. Eh, kalau di kita itu kan memang bisa salah satu gejala ya dari gangguan jiwa gitu ya. Nah itu biasanya kita kembalikan lagi istilahnya kayak kita ngerubah mindsetnya dia. Maksudnya dengan dia berpikir berlebih itu apa yang dia dapatkan? Apakah itu akan terjadi gitu? Jadi kayak kita balikin ke dia. Misalnya dia, aduh gimana ya? Misalnya kalau misalnya aku begini nanti begini. Padahal itu belum tentu terjadi kan. Nah itu kayak kita balikin lagi ke dia. Harus pikir positif lah Kayak ya. gitu. Kamu mikir gini belum tentu terjadi. Iya belum tentu terjadi lah. Terus buat apa dia? Kayak seperti itu. Jadi dikembalikan ke pasiennya. Akhirnya nanti dia berharap bisa berubah pola pikirnya. Oke. Penyebab mungkin dari overthinking itu kayak permasalahan hidup ya lah dokter ya, permasalahan sekitar atau pacar, keluarga itu juga masuk ya dok? Iya bisa. Pacar sih kayaknya. Pacar kayaknya ya. Iya nggak sih pacar kan? Kalau keluarga hidup mungkin enggak juga sih, pacar yang lebih dominan ya. Kalau di single mungkin ya pacar, Iya tapi juga kalau sih. di keluarga mungkin bisa Iya juga macam-macam ya, bisa dari Oke, pasangannya. Makanya jadi kesimpulannya nggak usah punya pacar. Nggak punya pacar nanti sakit lain lagi. Oh ya juga ya. Aduh, jadi gimana ini? Serba salah ya. Serba salah ya. Mau punya pacar, overthinking juga kan, negative thinking Negative itu apalagi Oci nih, aduh. Kadang pacar nggak ngapa-ngapain. Tapi aku nggak punya pacar deh. Aduh, ini boneka buaya nih dokter. Khasnya. Kayaknya ciri khas apa di sini? Ini ciri khasnya Yutri ini. Iya, aduh. Berarti harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena buaya semua. Buaya. Oke. Ya, kalau sumber depresi dari lingkungan sekitar ya, itu gimana itu dok? Kalau misalnya yang menyebabkan kita depresi atau stres itu dari lingkungan sekitar, sedangkan kita nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Kita benar. Nah, ya berarti kita harus bisa beradaptasi bahwa memang istilahnya kita nggak bisa keluar. Berarti kitanya sendiri yang harus lebih menerima seperti itu. Istilahnya kita harus lebih kuat. Tapi kalau misalnya bisa menghindari atau keluar dari lingkungan toksik itu lebih bagus sih. Benar juga sih. Karena lingkungan toksik iya, juga ya. kalau kita ketemu terus sumber stresornya itu ya otomatis kita akan terus ini kan nggak kuat ya. Nggak kuat juga. Jadi sih kalau menurut saya ya memang kalau bisa keluar dari lingkungan itu. Terus yang kedua, kalaupun memang nggak bisa, berarti kita yang harus lebih kuat. Iya benar. Iya, atau kita yang berubah Harus gitu melindungi diri lah, Iya, yang paling penting ya dok ya. Melindungi diri dari lingkungan sekitar yang toksik. Iya. Kalau nggak bisa ya Harus kita bisa juga ambil harus kuat. keputusan. Iya benar banget. Oci tuh nggak tahu loh kalau di sini juga di Pangkal Pinang itu ada dokter psikiater. Selama ini yang Oci tahu itu yang harus datang ke Sungai Liat kan jauh ya dok. Iya, memang di Pangkal Pinang memang baru sih di RSUD-nya dari Januari baru ada psikiater, makanya baru dibuka poli jiwanya. Oh Iya. gitu. Jadi ya mudah-mudahan lebih memudahkan ya untuk masyarakat Pangkal Pinang untuk berobat, khususnya di gangguan kejiwaan. Oke benar. Jadi kalau misalkan warga Pangkal Pinang itu yang pengen berobat, kalian jangan malu karena ini juga privasi ya dokter ya. Iya. Boleh datang ke rumah sakit umum atau di K24 Masjid Jami gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh buat datang ke Sungai Liat gitu. Karena kebanyakan mungkin belum tahu ya dok ya. Iya, masih banyak yang belum tahu juga. Iya. Karena baru kan dari Januari. Sebelumnya profesi dokter ini gimana? Ada nggak ceritanya dok? Sebelum menjadi profesi dokter sekarang yang seorang psikiater gitu, ada nggak pengalaman sebelumnya ceritanya gitu? Sebelum jadi dokter psikiater gitu maksudnya? Kalau sebelumnya kan saya bertugasnya di Puskesmas Girimaya sini dari 2010 itu ya sampai akhirnya saya sekolah spesialis. Ya memang kalau dulu memang ketemu pasien-pasien yang dengan gangguan jiwa itu memang lumayan lah di puskesmas. Cuman kan memang nggak ada psikiater. Belum. Ya karena nggak ada psikiater di Pangkal Pinang harus ngerujuk ke Sungai Liat. Ya akhirnya dari situ kayaknya ngambil spesialis jiwa nih kayaknya bagus. Maksudnya untuk kedepannya juga orang-orang sebenarnya butuh gitu tapi mungkin masih malu kan takut untuk berobat. Ya akhirnya dari situ ambil sekolah lagi 2017 sekolah selesai 2021. Oke.
Oh, lumayan juga ya perjalanannya Atau gitu ya. iya lumayan. Oke, pernah nggak dokter selama menjadi dokter psikiater itu ada cerita di balik pasiennya itu ya, yang unik-unik gitu, dokter ambil gitu atau dokter pelajari? Banyak ya, ada ketemu pasien yang awalnya tuh memang gangguan jiwa berat banget ya, maksudnya kayaknya aduh ini Kayak bisa udah sembuh, mau iya bunuh kayaknya diri gitu bisa dok? sembuh nggak ya atau apa, tapi kita sebagai psikiater kan harus memberi semangat, menterapi mereka gitu ya. Akhirnya ternyata setelah berapa lama berobat pasiennya bisa Bisa sembuh. sembuh, Itu udah biasa gitu. maksudnya suatu bukan Kebanggaan iya gitu bangga ya, seneng ya gitu ya senang akhirnya gitu. aduh pasienku bisa Berhasil sembuh, gitu ya dok ya? berhasil bisa normal, bisa Normal. kembali lagi ke keluarganya. Nah sampai sekarang pasiennya masih suka misalnya iya Kontak gitu kontak ya. kayak nanya Wow. kabar lagi apa dokter gitu, jadi seneng aja Senang masih aja, bisa bangga gitu. kontak dengan Wow, keren salah banget satu ya. pasien gitu. Waduh, keren sekali. Nah, dokter, mungkin boleh nih nanyain, psikiater itu biasanya menangani apa aja sih, dok? Kalau psikiater sendiri kan dokter spesialis ya, khusus untuk menangani, mendiagnosa dan menangani pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan atau gangguan mental ya. Jadi di situ nanti memang pasien yang memang sudah terganggu fungsi aktivitasnya sehari-hari, sudah ada gangguan di pikiran, perasaan, yang perilaku yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau misalnya gangguannya masih ringan, masih bisa diterapi dengan konseling, itu bisa juga ke psikolog kayak gitu, atau juga bisa juga cerita dengan teman, mungkin sebelum ketemu psikiater ya. Harus ada masukan harus juga, ada masukan gitu. Atau ya intinya kita harus lebih terbuka atau ada teman curhat gitu, jadi nggak dipendam sendiri. Benar sih, karena meluapkan itu kan nggak harus dokter juga, kalau misalkan bisa sendiri atau teman sekitar gitu ya dok ya. Soalnya kalau misalkan udah kayak depresi, ngurung diri, nggak pede gitu ya, nggak pede ketemu orang banyak. Kadang ada juga sih sebagian orang sekitar yang kayak mungkin belum ya harus ke psikiater gitu. Tapi kadang kita itu liatin, kamu itu harus butuh penanganan, harus berobat gitu. Harus di bawah penanganan dokter. Sebagai orang lain ya, misalnya teman dekat atau keluarga, nggak apa-apa kita menyarankan misalnya kayaknya kamu harus ke dokter nih. Kalau dilihat harus butuh obat atau harus penanganan yang lebih lebih serius lagi gitu. Apa kita kasih saran? Karena kadang mereka sendiri kan memang nggak sadar kalau diri mereka sakit gitu. Oke. Biasanya dokter kalau untuk orang yang mengalami kesehatan mental nih, gangguan kesehatan mental, itu harus datang rutin dari dokternya atau kalau misalkan lagi sakit aja harus datang gitu atau gimana dok? Untuk orang yang dengan gangguan kesehatan mental, kita harus rutin untuk kontrolnya. Jadi misalnya pertama kali datang di terapi, nah nanti 2 minggu biasanya, kalau baru 2 minggu nanti kontrol lagi. Nanti kalau masih ini tiap bulan harus kontrol sampai akhirnya nanti misalnya obatnya pun di stop, itu harus dari dokternya. Jadi nggak boleh pasiennya yang menyetop obatnya sendiri. Nah makanya banyak orang yang merasa udah sehat nggak kontrol lagi, nggak minum obat lagi, akhirnya tiba-tiba berapa bulan kemudian kambuh lagi. Karena memang untuk pengobatan itu ada jangka waktunya. Sampai dia benar-benar dokternya lihat, oh ini dosisnya udah harus dikurangin, terus tapi harus tetap kontrol sampai akhirnya di stop. Nah itu dari dokternya semua. Nah dokter, kalau misalkan pasien nih, nggak usah pasien deh, mungkin sebagian orang ya mengalami gangguan kesehatan mental, harus nggak dia minum obat sendiri nih? Kalau misalkan lagi pusing, mau minum obat lain aja deh buat ngilangin, aku harus tidur nih biar nggak mikirin apa-apa gitu. Ya, boleh nggak sih dok? Sebenarnya ya nggak boleh gitu. Mengobati, maksudnya kan dia bukan dokter ya, takutnya nanti dengan dia minum obat itu malah menimbulkan efek lain, misalnya ketergantungan. Sekarang kan banyak ya orang yang kalau mungkin misalkan lagi stres, butuh obat tidur aja lah, buat mau tidur aja deh, buat cari-cari di internet obat tidur atau apa. Padahal efek samping dari obat tidur itu bisa nantinya ketergantungan. Kalau udah ketergantungan, untuk kedepannya susah untuk lepasnya. Jadi kalau memang butuh obat tidur, nggak bisa tidur pun tetap harus ke dokter ya. Jangan beli obat sendiri. Oke, benar.
Oke deh, dokter boleh nggak Oci mau minta pesan kesannya dari dokter buat penonton Kimochi di rumah yang mengalami mungkin ya, yang kalian nonton ini mengalami gangguan gitu. Boleh nggak dok Ya, minta pesan untuk kesannya? orang-orang yang saat ini mungkin sedang merasa atau mengalami gejala dari gangguan kesehatan mental, nggak usah takut ataupun malu untuk berobat ya. Ke dokter, bisa datang ya ke rumah sakit ataupun ke praktek dokter yang sore. Ya, di sana akan dijamin privasinya. Privasi Iya, gitu. gak usah takut pokoknya. Jadi memang kalau sudah butuh tenaga profesional harus segera ke dokter. Oke, benar. Wow. Terima kasih ya dokter ya Iya, atas waktunya sama-sama. dokter ya. Mungkin cukup di sini aja kita perbincangan. Nanti habis ini Oci juga bakal ngobrol lagi bareng dokter Felin ya. Oke, dokter terima kasih ya Iya, dokter ya sama-sama atas ya. waktunya. Iya. Nah guys, buat kalian nanti jangan lupa pantengin terus channel YouTube-nya Plat BN. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Thank you dokter. Iya, makasih.